Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akhir pekan ini David Fratesi dan Mehdi Taremi bergabung dengan tim. Gelandang Inter Milan, David Fratesi dan Mehdi Taremi akan segera kembali bergabung dengan tim. Fratesi diperkirakan akan bergabung ke kamp pramusim Inter akhir pekan ini, meski belum langsung ambil bagian dalam latihan penuh. Hal yang sama berlaku untuk Taremi, tulis Gazzetta dello Sport. Fratesi akan menjalani program latihan khusus untuk memulihkan kebugaran secara bertahap di Appiano. Pemain berusia 25 tahun ini diyakini akan memiliki peran lebih besar di bawah pelatih baru, Christian Cifu, dibandingkan saat ditangani Simone Inzaghi. Kepindahan Inzaghi membuka peluang besar bagi Fratesi untuk menjadi bagian utama dari proyek Inter musim depan. Ungkap laporan tersebut, Cifu melihat Fratesi sebagai gelandang dinamis yang cocok dengan formasi baru 3-4-2-1 yang lebih fleksibel. Meski belum akan langsung tampil dalam laga uji coba awal, Fratesi diperkirakan bisa turun dalam pertandingan terakhir pramusim melawan Olympiakos pada pertengahan Agustus. Kondisi fisik Fratesi terus dipantau, dan ia diproyeksikan tampil sebelum Serie A dimulai. Tambah laporan itu, kehadirannya akan memperkuat lini tengah Inter yang mulai bertransformasi secara taktik. Arrigo Sacchi, Inter cerdas, mempertahankan Pio Esposito. Legenda pelatih Italia, Arrigo Sacchi, menilai Inter Milan telah mengambil langkah tepat dengan mempertahankan Francesco Pio Esposito untuk musim ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Pio Esposito, tapi jika mereka mempertahankannya, itu langkah yang cerdas, ujar Sacchi dalam wawancara yang dikutip oleh FC Inter 1908. Esposito tampil gemilang musim lalu di Spezia dengan torehan 19 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di Serie B setelah Armand Lauriente. Pemain berusia 20 tahun itu sempat menarik minat dari sejumlah klub besar, termasuk Napoli hingga Manchester United. Namun, pelatih anyar Inter, Christian Cifu, memiliki rencana besar untuk sang penyerang muda. Cifu sudah bekerja membangun gaya bermain yang modern dan efektif, dan Esposito akan jadi bagian penting dari proyek itu, tambah Sacchi. Inter pun menolak semua tawaran untuk Esposito dan menyiapkannya sebagai bagian utama lini depan musim ini. Inter menjadi tim dengan pemasukan hak siar Serie A tertinggi. Inter Milan menjadi klub dengan pendapatan tertinggi dari hak siar televisi di Serie A, meski hanya finish sebagai runner-up musim lalu. Dengan dukungan basis penggemar yang besar dan daya tarik global, Inter berhasil mengungguli seluruh rivalnya dalam pendapatan dari hak siar, tulis Gazzetta dello Sport. Pendapatan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas finansial klub di tengah era baru bersama Christian Cifu. Inter mengumpulkan 81,6 juta euro dari hak siar, unggul hampir 14 juta euro dari juara bertahan Napoli yang hanya mengantongi 67,8 juta euro. Meskipun Napoli sukses secara sportif, keberhasilan Inter dalam mengelola aspek komersial memberi dampak yang jauh lebih besar pada kas klub. Ungkap laporan tersebut, Juventus menempati posisi ketiga dengan 67,7 juta euro, disusul AC Milan 67,3 juta euro, dan Roma 61,2 juta euro di posisi kelima. Mandela Keita lebih diprioritaskan Inter, dibanding Morten Frenrup. Inter Milan dikabarkan lebih tertarik mendatangkan Mandela Keita daripada Morten Frenrup karena profil permainan Frenrup dinilai terlalu mirip dengan Nicolo Barella. Frenrup memang kuat secara defensif, namun Inter menilai gaya bermainnya tidak menawarkan variasi yang cukup di lini tengah, tulis laporan Tuttosport. Nerazzurri kini sedang merombak komposisi gelandang untuk menyesuaikan dengan formasi baru 3-4-2-1, yang akan diterapkan Christian Cifu. Perubahan formasi ini membuat peran gelandang tengah menjadi lebih defensif dan fisikal, terutama karena adanya tambahan satu penyerang atau gelandang serang. Dalam sistem ini, gelandang harus mampu menjelajah lapangan, merebut bola, dan menopang transisi ke depan.
sebut laporan tersebut, Inter pun membidik gelandang dengan karakter bertahan yang kuat, namun tetap mampu bermain progresif. Mandela Keita, gelandang asal Belgia, menjadi salah satu nama yang mencuat karena pernah bekerja langsung dengan Cifu saat di Parma. Keita dianggap sebagai gelandang bertahan yang sesuai dengan kebutuhan taktik dan sudah memahami pendekatan Cifu, jelas Tuttosport. Hal ini membuatnya lebih menarik ketimbang Frenrup dari Genoa yang walau tangguh, dinilai tumpang tindih secara peran dengan Barella. Leoni diproyeksikan menjadi proyek jangka panjang dari Inter Milan. Giovanni Leoni menjadi target jangka panjang Inter Milan untuk memperkuat lini belakang, namun transfernya baru akan dipertimbangkan jika klub berhasil melepas beberapa pemain. Leoni memang masih masuk radar Inter, tapi tawaran baru akan datang setelah ada ruang di skuad dan dana tersedia, tulis jurnalis Fabrizio Biasin dalam kolomnya di Tutto Mercato Web. Bek berusia 19 tahun itu dianggap sebagai calon pengganti Francisco Acerbi dan Stefan de Vrij dalam 2 tahun ke depan. Leoni tampil menonjol bersama Parma musim lalu dan sudah bekerja bersama Christian Cifu. Pengalaman bersama Cifu membuat Leoni jadi target yang semakin kuat di mata manajemen, ungkap laporan tersebut. Namun, harga yang diminta Parma cukup tinggi, yakni mencapai 40 juta euro, menjadikannya transfer yang tidak sederhana. Inter disebut harus menjual pemain terlebih dahulu untuk membiayai transfer Leoni. Marotta dan Ausilio ingin memberikan Cifu bek muda yang bisa dikembangkan, tapi fokus utama saat ini masih pada penyelesaian transfer Ademola Lookman, ujar Biasin. Transfer Leoni kemungkinan baru akan dibahas lebih lanjut setelah situasi Lookman selesai. Awalnya Ademola Lookman bukanlah target Inter. Ademola Lookman awalnya sama sekali tidak masuk dalam daftar target Inter Milan. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Biasin, Lookman jelas bukan bagian dari rencana awal Inter, tetapi kemudian para agen menawarkan kemungkinan itu, ujarnya dalam program Tele Lombardia. Tawaran dari agen membuat manajemen klub mulai tertarik, terutama karena profil Lookman dinilai cocok untuk memperkuat lini depan. Inter diketahui telah mengajukan 2 tawaran resmi kepada Atalanta untuk mendapatkan Lookman, dan saat ini tengah menunggu respons dari pihak Ladea. Saya akan sangat terkejut jika Lookman tidak datang ke Inter, kata Biasin. Inter disebut tidak memiliki rencana alternatif yang konkret jika transfer ini gagal. Menurut Biasin, ketertarikan Inter terhadap Lookman muncul sebagai langkah oportunis, bukan hasil dari rencana perekrutan jangka panjang. Inter sebenarnya sudah cukup baik seperti sekarang, Oktri tidak ingin mengubah struktur terlalu banyak, ujarnya, menegaskan bahwa pihak manajemen hanya ingin menurunkan rata-rata usia skuad, bukan sekadar mencari pemain muda. Nkunku menjadi alternatif utama, jika Ademola Lookman gagal. Inter Milan tengah mempertimbangkan peluang mendatangkan Christopher Nkunku dari Chelsea. Namun kendala utama terletak pada besarnya gaji sang pemain. Inter bisa menebus Nkunku dengan harga sekitar 40 juta euro, namun struktur gaji pemain menjadi hambatan besar, ungkap jurnalis transfer Matteo Moretto. Nkunku saat ini tidak masuk dalam rencana pelatih Chelsea, Enzo Maresca, dan klub asal London tersebut mulai menawarkannya ke berbagai klub. Pemain asal Prancis itu bergabung dengan Chelsea 2 tahun lalu dari RB Leipzig setelah tampil impresif di Bundesliga, namun sejak tiba di Stamford Bridge, Nkunku belum pernah benar-benar menemukan performa terbaiknya, jelas laporan tersebut. Kini, The Blues terbuka untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas ini. Inter disebut sebagai salah satu klub yang ditawari kesempatan untuk merekrut mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Chelsea sedang aktif mencari klub baru untuk Nkunku, dan Inter termasuk dalam daftar yang mereka hubungi, kata Moretto. Secara harga transfer, Inter diyakini mampu memenuhi permintaan Chelsea. Avellino menjadi tim terbaru, yang berniat mendatangkan Palacios. Thomas Palacios kembali ke Inter Milan usai masa pinjamannya di Monza berakhir, dan kini masa depannya sedang ditimbang oleh manajemen klub.
beberapa klub telah menunjukkan minat untuk merekrut Palacios, termasuk Olympiakos, Risaspor, Sassuolo, Girona, dan yang terbaru, Avellino. Demikian laporan dari FC Inter News. Bek asal Argentina itu baru bergabung dengan Nerazzurri musim panas lalu, dengan biaya 6,5 juta euro. Palacios belum mendapat kesempatan reguler bersama tim utama Inter, dan hanya tampil singkat dari bangku cadangan musim lalu. Inter meminjamkannya ke AC Monza pada Januari, agar mendapat menit bermain lebih banyak, tulis laporan tersebut. Namun situasi sulit di Monza membuat sang bek lebih sering jadi pelapis, karena tim lebih memilih bek senior untuk menghadapi tekanan zona degradasi. Kini Avellino, yang baru saja promosi ke Serie B, ikut mengincar Palacios untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Resmi, Sevilla tebus 40% hak kepemilikan atas Lucien Agumi, dari Inter Milan. Sevilla resmi membeli tambahan 40% hak kepemilikan atas Lucien Agumi dari Inter Milan, sehingga kini menguasai 90% hak atas gelandang asal Prancis tersebut. Los Nervionenses membayar 4 juta euro untuk porsi tambahan itu setelah Agumi tampil impresif musim lalu, ungkap laporan dari Corriere dello Sport. Sebelumnya, Sevilla hanya memiliki 40% hak kepemilikan sejak merekrut sang pemain dari Inter musim panas lalu. Agumi tampil dalam 35 pertandingan La Liga musim ini, mencetak 1 gol dan menyumbang 3 assist. Penampilan konsisten itu membuat manajemen Sevilla memutuskan untuk memperbesar investasi mereka terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut, tulis laporan itu. Transfer awalnya disepakati senilai 4 juta euro, dengan Inter tetap memegang 50% hak sebagai bagian dari kesepakatan awal. Namun, dengan pembelian tambahan ini, Inter kini hanya memiliki 10% dari hak kepemilikan Agumi. Artinya, jika Sevilla menjual Agumi di masa depan, Inter hanya akan menerima 10% dari nilai transfernya, jelas laporan tersebut. Meski demikian, tambahan dana 4 juta euro dari kesepakatan ini akan membantu Nerazzurri dalam aktivitas transfer musim panas ini. Pergerakan transfer Inter terhambat oleh kepergian Zielinski dan Aslani. Inter Milan menghadapi tantangan dalam melepas dua gelandang mereka, Piotr Zielinski dan Christian Aslani. Pada bursa transfer musim panas ini, keduanya dinilai tidak cocok dengan profil fisik dan dinamis yang dibutuhkan dalam formasi 3-4-2-1 yang akan diterapkan Christian Cifu, tulis laporan dari Tuttosport. Inter tengah mencari gelandang bertipe kuat dalam duel, mampu merebut bola, dan memiliki jangkauan lari luas di lini tengah. Zielinski dan Aslani dikenal sebagai gelandang yang piawai dalam penguasaan bola, namun kontribusi mereka saat bertahan dianggap kurang optimal. Kualitas teknis keduanya tidak diragukan, tapi kurangnya kekuatan fisik dan intensitas membuat mereka sulit masuk dalam skema baru, sebut laporan itu. Inter pun ingin mendatangkan pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik. Namun, upaya melepas kedua pemain ini tidak berjalan mulus. Zielinski yang berusia 31 tahun memiliki gaji tinggi, sehingga klub-klub peminat berpikir dua kali. Meskipun punya nama besar, usia dan beban gaji Zielinski membuat negosiasi penjualan jadi rumit, ungkap laporan tersebut. Sementara itu, Aslani menolak tawaran pindah ke Real Betis. Cifu berharap sudah bisa uji trio serangan baru untuk laga perdana pramusim. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, sangat menginginkan transfer Ademola Lookman segera rampung dalam beberapa hari ke depan agar bisa langsung menguji trio lini serang barunya. Cifu ingin Lookman tersedia sebelum laga uji coba pertama awal Agustus, demi membangun chemistry sejak awal, tulis Tuttosport. Lookman diharapkan menjadi bagian integral dari formasi 3-4-2-1 yang akan menggantikan skema 3-5-2, peninggalan Simone Inzaghi. Cifu berencana menempatkan Lookman sebagai second striker mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Lookman akan berperan sebagai penghubung dinamis antara lini tengah dan serangan, bermain di sekitar Lautaro dan Marcus Thuram, ungkap laporan tersebut. Kombinasi ini dirancang untuk memberi tekanan konstan pada lawan dan meningkatkan fluiditas serangan.
Inter saat ini tengah berjuang keras menyelesaikan transfer pemain berusia 27 tahun itu dari Atalanta. Cifu menganggap Lokman sebagai elemen kunci yang harus segera diamankan untuk menjalankan rencana taktik barunya. Tulis laporan itu, dengan pramusim sudah diambang dimulai, waktu menjadi faktor krusial.